Ini judul aslinya apa? Values Matter. Oke, jadi ini buku terbaru di YWAM Indonesia yang diterbitkan oleh YWAM Publishing Indonesia, diterjemahkan oleh tim penerjemah YWAM Publishing Indonesia. Salah satunya adalah Ibu Rina sebagai komandannya ya di YWAM Publishing Indonesia. Ini judulnya pentingnya nilai-nilai di dalam bahasa Indonesia. Nah, Karina sebagai salah satu penerjemah ini pasti berapa kali baca ini? Bolak-balik ya baca ini. Baca sampai 2 kali. Pertama baca hanya untuk memahami, meresapi meresapi. Lebih arti lebih mendalami nilai-nilai YWAM. 2 kali yang pertama sama sambil mendapat feeling dari bahasa yang harus diterjemahkan. Kemudian ketiga kalinya baru mulai terjemahkan. Oke. Aku belum baca sih, baru baca yang awal-awalnya itu udah menarik banget ya untuk. Jadi kayaknya aduh sayang banget ya kalau nggak dibaca terus gitu. Nah Kak Rin, ini kan pentingnya nilai-nilai. Apa sih pentingnya di sini nilai-nilai ini? Di situ ditulis semua tentang nilai-nilai YWAM. Jadi apa yang YWAM sebagai organisasi yakini, Ya. nah itu ditumpahkan di situ semua. Jadi kenapa kita YWAM begini, kenapa kita hidup dengan cara begini, kenapa kita berhubungan dengan cara begini, kenapa kita melayani Tuhan dengan cara begini. Kalau penasaran tentang YWAM, baca buku ini. Oke, jadi kan ada 18 nilai. Ya. Nilai dari YWAM termasuk yang keyakinan inti sama apa lagi itu. Pasti ada cerita di balik itu lahirnya nilai ini. Misalnya nilai pertama itu ada cerita di balik itu semua. Nah, apa yang menurut Kak Rina, mengapa orang harus membaca buku ini? Orang harus membaca, terutama YWAMer, terutama orang YWAM, karena terus terang saya saja membaca ini 2 kali pertama, 2 kali saya menangis. Karena saya sadari bahwa banyak kesalahan yang saya jalani yang mungkin saya anggap nggak penting selama ini, walaupun padahal sebenarnya penting. Itu contoh saja. Kemudian bagi mereka yang ingin memahami atau mengenal lebih lanjut YWAM, dia akan sangat menolong untuk mengerti siapa YWAM. Kalau untuk orang YWAM, wajib hukumnya baca buku ini. Karena itu akan membawa kita kembali kepada akar badan misi ini. Ya. Itu dari pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan yang kemudian lahir satu nilai gitu. Nah, jadi menjadi nilai daripada YWAM gitu, dan itu diterapkan di dalam pelayanan YWAM gitu. Nah, menurut Kak Rina itu juga, kalau menurut aku sih untuk pribadi juga ya. Maksudnya untuk diterapkan secara pribadi gitu. Ya, kalau kamu seorang YWAM, nggak mungkin kamu melakukan sesuatu sebelum menerapkannya. Lagian itu bagian dari nilainya YWAM. Jadi harus dihidupi. Dan memang menurut saya keren banget buku ini. Adalah sangat recommended, by the way, ini sangat rekomendasi. Oke? Nah, keren banget buku ini adalah dari cerita sejarah bagaimana sampai muncul contoh tentang pentingnya melayani bersama keluarga. Contoh, itu kan nilai YWAM. Yang Kemudian values family ya. Menghargai setiap keluarga. Ya, dan menghargai setiap individu. Nah, itu kan dia hidupi dulu, dia jalani dulu, dia alami dulu, baru dia yakini bahwa oh ini caranya. Jadi menurut saya badan misi sekarang saya lebih dibukakan. Badan misi ini menurut saya nggak sombong sih, tapi bagi saya ini sangat keren karena memang benar badan misi ini berdiri dengan akar yang sangat kuat berdasarkan perjalanan hidup si pendiri ini. Perjalanan hidup dan nilai mereka berdua yang akhirnya mereka tularkan ke semua orang yang bergabung di badan misi. Dan ini akan membawa kita kembali kepada akar pelayanan DNA ya. Ya. Oke. Ini kan jadi cerita tentang nilai-nilai di YWAM gitu. Apakah orang yang di luar YWAM ini akan bermanfaat juga untuk mereka? Atau gimana kalau mereka baca? Menurut saya sangat bermanfaat. Karena sebagian besar daripada nilai di YWAM itu sebenarnya membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi semua orang percaya harus bangun hubungan sama Tuhan.
Nah, salah satu cara yang praktis sekali bisa belajar daripada kehidupan si penulis buku ini. Karena memang kekuatannya didapat dari membangun hubungan sama Tuhan. Iya, kalau dasarnya firman Tuhan semua harusnya kita sebagai orang Kristen ya. Ya, itu. Nah, Kak bisa kasih cerita ini dari yang Kak dapatkan dari buku ini. Mungkin 1 atau 2 nilai yang benar-benar itu yang tadi Kak Rina bilang kan Kak sampai menangis itu. Apa yang membuat Kak menangis di situ? Mungkin ada beberapa nilai yang kena banget gitu. Ya, oke. Salah satu nilai yang sangat berbicara kepada kehidupan saya, walaupun sudah membaca buku ini berkali-kali sampai dalam proses penerjemahannya, adalah pasal di mana salah satu nilai itu berkata, lakukan lebih dahulu, baru ajarkan. Saya temukan di dalam kehidupan saya, khususnya dalam melayani di WM berpuluh-puluh tahun, ada saat-saat di mana sebagai bagian daripada leadership yang cukup lama di WM, saya temukan banyak kita membuat kesalahan di situ. Kita katakan ya betul, do first then teach, banyak, tetapi salah satu core utama daripada sekolah-sekolah WM adalah DTS. Darlene berkata dalam buku itu, mereka sebagai pendiri hanya percaya ketika DTS diadakan harus pembicara yang berbicara hanya orang yang betul-betul menjalani apa yang diajarkan. Dan itu kita tidak boleh ditandaskan di situ dengan jelas bahwa kita tidak bisa mengundang orang yang punya pengetahuan saja tapi tidak menghidupi apa yang diajarkan. Dan menurut saya dalam hal itu saya termasuk orang yang membuat kesalahan juga. Ada waktu-waktunya menjalankan DTS dengan mengundang orang yang tidak menjalani 100% apa yang diajarkan. Oke, mungkin karena orang itu kali diundang karena teman atau kenal baik gitu. Tapi mungkin walaupun dia ngajarnya bagus, tapi kan setiap pelajaran di atas itu kan ada sasarannya kan. Betul. Terus mungkin nggak kena sasaran aja. Gitu. Saya pikir beliau melihatnya dari sisi yang berbeda. Beliau percaya judulnya kalau nggak salah Biblical Living Curriculum, kalau tidak salah dalam bahasa Inggrisnya ya. Saya lupa lagi terjemahannya apa, tapi kita punya kurikulum yang benar-benar dengan cara pandang Alkitabiah tapi dihidupi. Nah, dasar daripada pemikiran itu saya pikir sebagai orang YWAM, sebagai orang yang hidup di dalam badan misi ini harus meyakini hal yang sama. Jadi kita tidak bisa, menurut saya kalau sampai kita melakukan DTS dengan mengundang orang yang bagus tetapi tidak menghidupi, saya merasa dan saya percaya itu koreksi Tuhan atas saya pribadi, bahwa saya tidak mengikuti apa yang diarahkan oleh founder daripada badan misi. Contohnya dalam hal hospitality. YWAM dikenal dengan pelayanan hospitality-nya. Di buku itu dikatakan bahwa tidak mungkin Anda bisa mengajarkan hospitality unless kamu menghidupi pelayanan. Saya percaya bahwa setiap orang, khususnya base YWAM, katakanlah base YWAM dari negara manapun, itu seharusnya menurut saya melayani dengan konteks kultur budaya setempat. Nah, jadi kalau misalnya saya punya pengalaman, bisa saya bercerita? Ya, boleh. Oke. Ada seorang pembicara datang dari suatu negara asing. Dia datang di base kami, mengajar 1 minggu di base. Kemudian di base itu kami punya tempat yang khusus untuk tamu yang kami sebut sebagai guest house. Di guest house, di dalam base. Di dalam base. Tapi ada bangunan sendiri yang kami sebut sebagai guest house. Bangunannya kami bikin yang terbaik, yang bisa diberikan tempat terbaik, semua yang terbaik. Karena bagi kita itulah bagian daripada hospitality yang bisa diberikan kepada tamu-tamu yang datang, apalagi yang mengajar di tempat kita. Artinya mereka melayani kita. So, apa yang terjadi? Si tamu ditaruh di tempat itu dan kemudian dilayani makan di situ dan seterusnya. Kemudian hari pertama dilakukan hal itu, hari kedua dia keluar dari ruangan itu. Ketika jam makan, karena sebagian besar makan di ruangan makan, beliau ini makan bersama katakanlah kepala sekolah atau orang-orang yang mungkin memang
datang untuk menemani beliau. Kemudian beliau berkata begini, saya kalau begini cara kalian melayani, ini koreksi untuk saya bagi base camp. Kalau begini kalian melayani saya nggak pengen datang lagi ke base camp. Kaget kita, kenapa katanya? Saya orang dari budaya yang persis seperti kamu. Saya tidak suka dikasih sendiri-sendiri. Bagi saya bagian dari keluarga, saya harus makan bersama-sama semua. Dan saya tidak ingin ditinggalkan sendiri di situ. Beri saya meja, tempat, kursi di mana saya bisa duduk bersama-sama, makan bersama-sama. Apa yang kamu makan, saya makan, dan duduk walaupun saya tidak memahami 100% bahasanya. Tapi saya mau ada di tengah-tengah situ. Karena saya tidak suka ditaruh di tempat di mana saya hanya sendiri. Padahal sebenarnya itu istimewa ya. Itu hati kami adalah memberikan yang terbaik. Tapi itu kan di dalam satu ruangan, misalnya ruangan makan, atau dia memang di guest house itu dia. Di guest house itu. Tapi kan bukan sendiri, dia ditemani oleh bermacam-macam orang. Jadi itu koreksi, tapi juga pengalaman yang menarik bagi kami untuk berpikir bahwa nggak semua orang seperti orang yang namanya orang asing seperti budaya tertentu yang pada umumnya. Ada orang asing dari negara tertentu yang dia suka persis seperti kita. Jadi buku ini juga akan jadi bahan evaluasi ya untuk setiap, khususnya ya karena tadi ngomong tentang DTS. Sebenarnya di DTS justru ya di nilai-nilai ini mulai ditanamkan. Ada hal lain lagi yang sangat menarik. Maksudnya mungkin hatinya Darlene itu di dalam menuliskan ini, atau mungkin orang-orang yang membantu ini, kan ada beberapa orang di sini. Mungkin kalau poin lain yang saya lihat, yang saya diberkati adalah beliau menulis buku ini dengan 100% kejujuran. Artinya bisa dilihat kepribadian beliau dengan pribadi Ibu Darlene yang saya kenal itu nggak ada beda. Artinya Darlene yang saya kenal dengan Darlene yang menulis buku ini dengan semua kata-kata itu asli Darlene. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan daripada kepribadiannya. Jadi buku ini sangat jujur berbicara tentang hatinya. Dan itu menurut saya keren banget, kerendahan hatinya dan keterbukaannya dan sejarah semua perjalanan dari bagaimana YWAM berdiri. Dari keseluruhan buku ini Kak, menurut Kak kira-kira mengapa Darlene menuliskan buku ini? Darlene menulis sebenarnya kalau tidak salah di chapter yang mana saya tidak tahu, tapi ada seseorang berkata kepada beliau begini, Darlene, menurut saya sudah waktunya untuk kamu menulis buku. Tulislah buku yang menjadi buku yang menjadi cerita yang bisa disampaikan kepada semua orang, khususnya keluarga besar di YWAM. Dan akhirnya buku ini tertulis dengan betul-betul menceritakan isi hati beliau. Dari awal mula dari awal mula bagaimana Badan Misi ini berdiri bersama suaminya. Ada yang menarik, saya kalau baca buku, biasanya pertama kali saya lihat dedikasi. Dan ini menarik banget dedikasinya, aku pengen bacain ya. Dia tuliskan kepada Loren, pasangan hidupku, juga dalam petualangan dan pelayanan. Tanpa dia tidak akan ada cerita untuk diceritakan. Wah, ini aja udah menarik banget. Terus kepada ratusan ribu orang YWAM yang hidupnya telah mengimpartasi saya dan yang ketaatannya telah memuliakan Tuhan. Ini benar-benar, maksudnya pusat dari buku ini, baca ini aja aku udah melihat pusat dari buku ini adalah Tuhan. Cerita mereka, kebijaksanaan mereka, dan pengorbanan mereka telah membawa sukacita besar bagi hatinya dan hati saya. Termasuk anak-anak saya, Karen, David, dan Jude. Dan untuk cucu saya, Madison, Kenna, dan Liam, dan generasi mereka, dengan harapan bahwa keyakinan, nilai, dan perkataan Tuhan dalam buku ini akan membimbing mereka. Nah, ini yang menarik, sangat menarik bagi saya. Dan untuk anak-anak mereka, gelombang berikutnya dan berikutnya,
Dan selanjutnya, mungkin kalau bisa ditulis dan selanjutnya Ya. itu. Nah ini kayaknya itu bicara tentang generasi ya, Kak. Ya. Gimana menurut Kak Rin? Jelas sekali itu berbicara tentang generasi, dan saya pikir hati beliau adalah untuk menceritakan kepada, bukan hanya kepada YWM sekarang, tetapi generasi berikutnya, terutama dimulai daripada keluarganya sendiri. Jadi dia ingin supaya anak-anaknya juga menjalani hidup seperti dirinya bersama suaminya, tapi bukan hanya anak-anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Dan itu akan menyebar kepada seluruh orang, bahkan YWM di seluruh dunia begitu. Iya ya, untuk keluarga mereka juga, Ya, untuk jelas. anak-anak mereka. Ya. Wah, dan itu alkitabiah banget. Ya, betul Itu sekali. di Alkitab kan ada itu yang Tuhan perintahkan gitu. Jadi ini teman-teman penting banget. Aku belum baca, baru di beberapa halaman pertama aku baca, tapi itu udah menarik banget. Jadi mari kita semua membaca ini. Oke, sebelum kita akhiri, kan ini ada tim Wine Publishing. Boleh disebutkan nggak siapa aja tim di dalam Wine Publishing Indonesia? Kan mungkin teman-teman juga di Wine Indonesia nggak tahu kan. Orang paling taunya kali satu orang aja, Melan yang Wine Publishing gitu. Ya memang dia sekarang yang bertanggung jawab. Iya, dia bertanggung jawab, tapi kan ada tim. Di sini kan ditulis Ya. tim. Dalam hal ini, dalam penerjemahan buku ini, ada 3 orang yang terlibat di buku, di pekerjaan sini. Perlu disebutkan namanya? Kalau mau. Iya, nah, di situ ada Melan, ada Eli, dan saya sendiri. Oke, jadi 3 orang tim itu yang mereka bekerja keras untuk menerjemahkan. Lumayan juga, tebal juga ini. Berapa lama ngerjain ini? Kita kerja mulai dari Oktober. Jadi bersih-bersihnya pertengahan Oktober mungkin, pertengahan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, bulan apa keluar. Maret sudah finish, tinggal proses di mana namanya? Di publishing. Di DTS juga, atau mungkin second level school biasanya kan ada book report gitu. Dan saya percaya ini akan dijadikan book report. DTS di sini di Bandung, kita karena kebetulan kita ada di UM Bandung sekarang, sementara ada DTS, dan mereka sementara baca sekarang ini sebagai book report. Saya ingin sebagai salah satu orang YWM yang sudah cukup lama di YWM, saya hanya ingin mendorong teman-teman, khususnya kita yang udah lama di YWM, saya hanya ingin dorong dan minta dan harap bahwa kita baca buku ini supaya menyegarkan kita akan apa YWM itu, nilai-nilai hidup dan segala macam, bahkan gaya hidup kita. Kadang ketika sudah cukup lama kita ada di dalam satu badan misi ini, kadang kita sudah menjalani seperti apa yang kita tahu harus kita jalani. Sementara sebenarnya dengan membaca buku ini, saudara dan saya bisa mengoreksi diri bahwa sesungguhnya masih banyak kita bikin kesalahan, masih banyak kita melakukan hal-hal yang harus dikoreksi. Dan buku ini menolong kita untuk, kalau bahasa Inggrisnya bilang di align, jadi disejajarkan kembali hidup kita ke dalam nilai-nilai ini. Saya anjurkan untuk baca, rame-rame baca kita yang lama-lama di YWM. Jadi silahkan membeli buku ini, pesannya kepada saudari Melan Tinambunan. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Harganya nanti dan lain-lain silahkan tanyakan kepada beliau.